kepada Allah. Artinya bahwa kita tidak ingin memberikan perlawanan apapun yang menjadi ketentuan Allah. Kita tidak akan menyangkal segala apapun yang menjadi perintah Allah, dan kita tidak akan menyampaikan kekecewaan. Kami tidak akan komplain kepada apapun yang menjadi ketentuan Allah. Artinya kami siap menerima apapun yang menjadi ketentuan Allah, dan kita siap menjalaninya, ya, sebatas itu. Lalu sesungguhnya nanti di penghujungnya yang akan mengatur itu adalah Allah semuanya. Berdasarkan dari kita dibikin oleh Allah, kita direncanakan oleh Allah, kita dikasih rezeki oleh Allah, semuanya Allah mengatur. Kita dalam hidup ini sebatas menjalani ketentuan-ketentuan itu. Dari proposal awalnya saja kita dihadirkan ke dunia ini adalah untuk satu tujuan, yaitu pengabdian. Kita disuruh datang ke sini suruh mengabdi kepada Allah, tidak cuma seperti itu. Orang Saudi mengirimkan tiket, mengirimkan uang kepada calon TKW, dan biaya untuk visanya, untuk tiketnya dan segala macamnya dibayar. Yang terima tentu PT-nya kan gitu. TKW tidak menerimanya, menerima tiketnya saja. Itu kan biayanya besar. Datang ke sana dengan perjanjian kerja, gajinya sebulan 8 juta umpamanya. Ketika datang ke sana, untuk apa dia datang ke sana? Untuk bekerja. Kepada siapa? Kepada yang membiayai. Nah, kita ini dibiayai oleh Allah dengan fasilitas yang sangat sempurna dan lengkap, disuruh mengabdi. Jujur saja, kamu mau enggak sebetulnya? Kalau mau bilang, kalau enggak ya enggak apa-apa, gitu aja. Salahnya. Nah, nanti ketika orang itu dalam kandungan, sebelum dia itu lahir ke dunia, ada pertanyaan dari Tuhan, apakah engkau siap lahir ke dunia dengan ketentuan begini. Kalau dibilang siap, akan dihantarkan masuk ke alam dunia ini. Kalau si Jabang Bayi mengatakan kami tidak siap untuk tinggal di dunia dengan badan yang banyak penyakitnya, dengan rezeki yang sangat susah, kemiskinan, kami tidak siap. Famajat hudima, dibanjur oleh malaikat dengan darah. Lah bahasa Jawanya namanya pluron. Kalau bahasa Indonesianya apa namanya? Keguguran. Atau bukan guguran, apa namanya? Yang lahir prematur masih bisa salah. Prematur itu lahir pada usia muda ya. Artinya 6 bulan, 7 bulan sampai 8 bulan. Jadi namanya keguguran. Maka dibanjur dengan darah itu adalah orang yang tidak siap untuk mentaati semua aturan. Kita ini sudah menyatakan kesiapan. Mari kita buktikan. Apapun yang terjadi siap kita jalani. Kan gitu. Jadi artinya ketika sampai di Saudi TKW itu disuruh apa tugasnya? Nyuci piring, ngepel, nyuci baju, nyetrika, masak dan sebagainya, dan mengasuh anak-anaknya. Itu tugas dia. Jadi apapun yang dikerjakan semuanya adalah untuk majikannya. Terus bagaimana? Kan seperti itu. Ya ini mungkin dari kesalahpahaman. Iya karena bodoh hanya kepada masalah kami menyembah. Ini menjadi pertanyaan besar bagi saya. Kok kenapa nabudu menyembah? Masa ibadah menyembah? Ibadah itu kan pengabdian. Itu persoalannya. Begini Bu ya, istilah tawakal itu biasanya di dalam pembicaraan sehari-hari itu dikaitkan dengan sebuah usaha ataupun upaya ataupun kita akan melakukan sesuatu itu kemudian kita barengi dengan tawakal. Biasanya lagi orang meletakkan tawakal itu di belakang ketika dia sudah berusaha dan ternyata mendapatkan kesulitan gitu misalnya, kemudian dia baru menyatakan saya tawakal kepada Allah. Ini gimana menurut dia? Ya memang prosesnya seperti itu sih. Tawakal itu baru kita sadari pada episode terakhir daripada upaya kita. Jadi begini,
kalau orang itu menaruh mobilnya di jalan, kuncinya masih gantung di situ, kemudian dia tinggal tidur, lalu bilang saya pasrahkan kepada Allah, itu bukan tawakal namanya, sembrono namanya. Iya, itu namanya bukan tawakal, tapi namanya tawakal. Tawakul, bukan tawakal, tawakul. Artinya ya masa bodoh, cuek namanya kan gitu. Jadi kapan orang disebut tawakal? Ketika mobil itu ditaruh dalam garasi, mobilnya dikunci, kuncinya dikantongi, mobilnya di garasi, garasinya dikunci, garasinya dalam rumahnya dikunci, rumahnya ada pagarnya dikunci, lalu dia tidur nyenyak, aku serahkan semuanya kepada Allah. Itu baru tawakal namanya. Ya kalau cara ini namanya bukan tawakal tuh mah, salah paham jadi. Jadi sudah didahului oleh upaya yang maksimal, Bu. Iya, jadi begini, tawakal itu adalah bahwa orang yang tawakal itu dia berusaha seoptimal mungkin, tetapi target hasilnya dia tidak memaksakan kehendaknya, biar Allah yang menentukan semuanya. Itu. Jadi kalau berhasil dia tidak bangga dengan kehebatan dirinya, kalaupun gagal dia tidak pernah berputus asa. Itu persoalannya. Jadi kalau dia berhasil, dia akan bersyukur, ya Allah terima kasih engkau telah memberikan rezeki kepadaku. Kalau gagal, dia akan mengatakan aku bersabar menanti gilirannya akan datang. Ini sebetulnya maknanya dalam sekali ya tadi. Jadi bukan sekedar orang itu bicara tawakal itu. Ya setelah melakukan sesuatu hasilnya syukur, nggak hasilnya ya udah kita tahu.